Kami undang Bapak Agung Cahaya Sumirat untuk penjelasan tentang ASEAN. Oh gitu. Mungkin saya tadi sudah ngobrol dengan Mas Aryo. Saya akan lebih menjelaskan ke ASEM-nya ya. Kalau nanti ASEMpreneur, biar Mas itu porsinya Mas Aryo aja. Oke teman-teman. Jadi ASEM adalah Asia Europe Meeting. Ini sebenarnya menarik ini. Kalau menurut para pendiri ASEM, itu dulu tahun 96 para menteri luar negeri negara-negara Asia dan Eropa itu berdiskusi mengenai namanya apa ya sebaiknya untuk forum kerjasama Asia dan Eropa. Ya, muncullah ide ASEM ini. Tapi Pak Ali Alatas bilang waktu itu, waduh, gimana ya? ASEM ini nyebutnya gimana? ASEM, ASEM atau gimana? Because in my language, ASEM itu artinya sour gitu, ya kan, kecut kan? jadi kurang encouraging gitu. Lalu mereka ya udahlah ketawa-ketawa lalu. Anyway, sampai sekarang ini disebut ASEM. Terus terang kadang disebut ASEM juga. Kalau saya ditanya mana yang benar, ASEM atau ASEM, semuanya benar. Intinya itu aja. Jadi terserah teman-teman lah. Oke, jadi forum kerjasama ASEM ini sekarang ini terdiri dari 53 partners. Dari 53 partners ini ada 51 negara Asia dan Eropa yang bekerja sama. Ditambah dengan Sekretariat Jenderal ASEAN dan European Commission. Jadi anggota ASEM itu bukan hanya negara, tetapi juga organisasi regional ASEAN dan Uni Eropa. Ini kekhususan ASEM ya. 53 partners dan dibentuk tahun 1996 di Bangkok, Thailand. Jadi ASEM sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun. Umur yang cukup panjang, umur yang cukup matang. Yang menarik, dalam proses ASEM ini, keputusan-keputusan ASEM itu pada dasarnya adalah non-binding. Nanti teman-teman kalau satu saat atau berurusan dengan hukum and so on and so forth, pasti familiar dengan kata-kata binding dan non-binding, ya kan? Kalau binding itu berarti mengikat. Semua pihak yang terlibat yang menandatangani keputusan itu, dia harus melaksanakan isi dari keputusan itu. Contoh, kerjasama ekonomi, politik, dan kebudayaan ASEAN yang disebut integrasi ASEAN. Itu produk keputusan yang binding. Artinya negara ASEAN harus suka tidak suka menjalankan itu. Tetapi kalau ASEM tidak. ASEM sifatnya walaupun sudah ada keputusan, tetapi pelaksananya terserah negara-negara masing-masingnya. Oke? Jadi dengan ini apa artinya? Artinya adalah bahwa untuk maju atau mundurnya ASEM yang sangat diperlukan adalah kreativitas, voluntariness, dan inisiatif dari masing-masing anggota ini. Oke? Jadi lebih jelas lagi, kalau ada pertemuan ASEM kemudian sudah diputuskan satu keputusan bahwa ASEM harus membangun integrasi ekonomi. Tetapi ada 1-2 negara, enggak, aku males lah, aku nggak mau ikut, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, saya kembali ke poin yang tadi. Kreativitas, inisiatif, dan leadership dari masing-masing negara anggota. Nah, ASEM, tujuan ASEM adalah kerjasama di 3 unsur. Kerjasama politik, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Di bidang politik, ASEM sudah cukup maju. Di ASEM ada namanya konferensi tingkat tinggi, itu dihadiri oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan ASEM. Kemudian ada berbagai mekanisme politik konsultasi antar negara itu, that is already in place, sudah ada, sudah matang. Kemudian untuk kerjasama sosial budaya,
ASEM cukup maju, kerjasama ASEM cukup maju. Sebagai informasi, Indonesia, khususnya Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan saat ini menjadi sekretariat dari kerjasama pendidikan ASEM selama 4 tahun. Sebelumnya Jerman 4 tahun dan sekarang Indonesia 4 tahun dari tahun 2013 sampai 2017. Dan Kementerian Pendidikan sekarang sedang mendorong kerjasama double degree joint semacam sandwich program itu antara negara-negara ASEAN. Nanti kalau program ini sudah final, tentu kami akan bantu sosialisasikan ke berbagai universitas di Indonesia. Bukan hanya joint program saja, tetapi juga ada apa namanya karirnya, saya lupa. Ya semacam kombinasi antara magang kerja di perusahaan, misalnya Indonesia dengan Jerman. Kemudian Indonesia mengirim 10 mahasiswa ke Jerman, Jerman mengirim 10 mahasiswa ke Indonesia untuk magang kerja di perusahaan-perusahaan masing-masing. Nah, dari proses magang itu nanti dihitung sebagai angka kredit untuk sekolah. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa namanya, maaf. Oke, jadi di bidang kerjasama sosial dan budaya, ASEM sudah cukup maju juga. Tetapi untuk bidang kerjasama ekonomi, ASEM belum begitu maju. Karena satu dan lain hal. Singkat cerita, saat ini ASEM sedang ingin menggarap kerjasama ekonomi lebih serius. Untuk itu, ASEM ingin menghidupkan kembali namanya Pertemuan Menteri Ekonomi ASEM tahun depan di Korea Selatan. Sebelumnya itu mati, pernah ada tapi kemudian mati. Nah, dengan melihat situasi ASEM yang kurang optimal, yang kurang begitu kuat untuk kerjasama ekonomi, Indonesia melihat ini sebagai peluang. Oke. Kemudian pemerintah Indonesia kemudian mengambil prakarsa antara lain ya, ingin menyelenggarakan forum Menteri Perhubungan ASEM tahun depan di Bali. Dan yang kedua adalah Indonesia kepikiran untuk menggerakkan leadership di sektor kerjasama kepemudaan ASEM. Jadi saya ingin cerita tahun bulan Juli lalu saya membantu direktur saya, bos saya, untuk mendampingi Pak Yusuf Kalla memimpin delegasi Indonesia untuk hadir di review KTT ASEM 20 tahun di Ulaanbaatar, Mongolia. Kebayangkan Mongolia itu seperti apa? Ada Genghis Khan. Saya minum susu fermentasi kuda liar sampai 5 kali. Saya masih bisa suka, tapi satu hal yang saya tidak bisa tahan itu saya mencoba susu fermentasi Ponta. Itu rasanya rasanya mau itu sangat tidak sangat tidak disarankan lah ya. Tapi kuda ini si penjualnya susu kuda liar itu wajahnya tidak bengkak-bengkak ya kan? Ya kan katanya kalau susu kuda liar yang asli itu penjualnya pasti bengkak-bengkak dong, karena wajahnya ditendangin sama si kuda. Oke, anyway seperti itu intermezzo aja. Indonesia kemudian kepikiran untuk menggerakkan bagaimana ya caranya untuk mengisi. Indonesia ingin menunjukkan kontribusi, ingin menunjukkan leadership di sektor kerjasama ekonomi, tetapi dengan mengengage peran generasi muda. Nah, kepikiranlah kita ketemu dengan Mas Aryo, Mas Reza ini. Mereka saya anggap adalah sosok contoh anak muda Indonesia yang cemerlang, yang meskipun masih jomblo. Enggak, sorry. Sabar. Tapi maksud saya, that's not the point. Maksud saya, mereka sangat eager, sangat antusias untuk berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk mengadakan acara ASEM Passion Trainer ini. Kenapa Indonesia kemudian memilih untuk mengambil sektor kepemudaan? Terus terang karena kami berpikir, kalau bangsanya forum kerjasama ekonomi oleh para menteri, oleh kemudian forum bisnis,
Kami pikir itu kan channelnya sudah jelas gitu ya. Tetapi kalau kami mengambil generasi muda, kami juga ingin memanfaatkan forum ini untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia di dalam negeri Indonesia. Jadi ada dua proses sekaligus. Keluar, kami ingin menunjukkan leadership Indonesia. Kita ingin menunjukkan kontribusi Indonesia kepada dunia bahwa kita berbuat sesuatu for the benefit of ASEAN. Itu satu. Keduanya, sama halnya dengan hari ini, kami bisa menggunakan forum ini sebagai channel, sebagai means untuk menggerakkan perubahan, menggerakkan mentalitas perubahan, khususnya di kalangan generasi Indonesia mengenai tren dunia ke depan. Terserah kalian nanti mau jadi apa saja sesuai profesi kalian masing-masing, tetapi ingat bahwa kita sudah, we cannot live in a silo. Kita itu sekarang sudah benar-benar tidak bisa hidup di dalam tempurung gitu loh. Apa yang terjadi di luar sana itu akan dengan sendirinya berpengaruh kepada kita. Krisis ekonomi dunia, krisis Asia 98, krisis ekonomi dunia 2008, dan pelambatan ekonomi dunia saat ini. Coba lihat apa yang terjadi di Uni Eropa, apa yang terjadi dengan Brexit. Brexit mungkin tidak berpengaruh langsung ya, tetapi kalau kemudian ini berimbas kepada China, akan masalah juga ke kita, karena ekspor kita, karena interaksi ekonomi Indonesia dengan China begitu kuatnya. Something along that line. The point is, kalian harus juga membuka mata, apapun profesi kalian, tapi melihat tren-tren dunia seperti itu. Karena at the end of the day, suka tidak suka, hal itu akan berpengaruh kepada keadaan-keadaan yang ada di Indonesia ini. Saya kira that's my message. Kalau nanti ada pertanyaan, I would be more than happy to have more discussions. Atau kalau ingin tahu lebih banyak tentang politik luar negeri, bukan hanya ASEM ya, I would be happy to assist you. Sementara itu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh buka ini dulu kali Pak ya, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Oh gitu. Kalau ada yang mau tanya teman-teman mungkin. Ada? Oke, silakan. Nama saya Aileen. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan juga sebenarnya yang pertama, koordinator atau leader dari ESAM ini ada nggak dari negara mana gitu. Nah, terus yang kedua, sebenarnya menurut saya mungkin yang bikin ESAM ini kurang maju mungkin karena tadi kali ya Pak, karena kerjasamanya tidak mengikat gitu. Karena setahu saya kerjasama itu mengikat. Ketika tidak mengikat itu memang bersama lagi gitu. Misalkan kerjasama di antara kita berlima atau bertiga. Ketika ada salah satu yang melanggar dan melakukan, akhirnya itu berikut kerjasamanya bisa jadi hilang. Makanya akhirnya ketika misalkan ini ESAM-nya nggak maju, ya mungkin tadi karena kerjasama itu kurang mengikat, tidak ada keikatan di antara misalkan ada keputusan negara-negara itu boleh melakukan atau boleh tidak melakukan. Akhirnya kan jadi itu akhirnya bukan kerjasama gitu kalau menurut saya ketika itu tidak mengikat sekali ya Pak. Terus mungkin sama ini sih Pak, saya cuma pengen ini kan tadi kan akhirnya kan kalau dalam ekonomi tadi arahnya saya lihat malah lebih ke arah leadership, akhirnya kayak orientasinya malah ke kepemudaan gitu Pak. Bukan saya kan jadi dunia apa ya industri. Nah sedikit tahu bahwa kayak misalkan ada kerjasama antara ASEAN dan Korea, di mana kita mengimpor barang Korea itu ada biaya masuknya kurang berapa persen gitu. Akhirnya apa enggak baiknya ketika memang mau memajukan ekonomi di ESAM ini di Asia sama Eropa, ya mungkin arahnya ya bagaimana kerjasama ekonomi itu, entah misalkan Amerika ada impor atau ekspor, ya mungkin ada biaya masuk atau segalanya itu dikurangi gitu Pak. Itu mungkin dari saya. Dan calon menteri nih Pak. Itu oke. Oke teman Pak, boleh langsung dijawab. Saya jawab dulu. Terima kasih Mbak In untuk pertanyaan. Tepuk tangan untuk pertanyaan ini. Oke, saya akan yang pertama saya akan menjawab tentang koordinatorship ASEM karena saya mengajak
teman junior saya Mbak Karin, saya ingin Mbak Karin menjawab biar gak hanya diem dia. Ayo jawab, sekaligus ini tekan begini. Kalau jelasin koordinator ASN. Ayo. Ya, Tes. selamat pagi teman-teman semua. Nah, jadi selama ini di ASEM ini kita nggak ada yang namanya ASEM Sekretariat sendiri. Jadi koordinatornya itu rotating dari tuan rumah KTT itu siapa. Sekarang ini tahun ini Mongolia. Jadi Mongolia itu yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ASEM ini, side events-nya atau kegiatan-kegiatan meeting-meeting yang di dalam rangka KTT ASEM itu. Tapi kita juga punya ada yang namanya Asia Euro Foundation (ASEF). Itu mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di bidang sosial budaya. Ini jadi kita negara-negara mitra ASEM itu berkontribusi ke dalam ke ASEF ini sendiri. Nanti ASEF ini yang mengkoordinasikan kontribusi tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan mitra ASEM ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Karin ya. Mbak Karin mengingatkan saya satu hal yang penting, ASEF, Asia Europe Foundation. Jadi meskipun ASEM ini sifatnya informal, tapi yang menarik, ASEM ini punya yayasan yang disebut Asia Europe Foundation. Kalian kalau ingin tahu ASEM lebih lanjut, silahkan klik Oke, bisa dilihat di ASEM Infoboard. Mumpung ingat. Di dalam ASEM Infoboard itu ada banyak info tentang kegiatan-kegiatan kepemudaan ASEM juga. Dan beberapa kegiatan pada dasarnya membuka kompetisi untuk anak-anak muda. Misalnya lomba fotografi. Kemudian lomba duta ASEM. Misalnya kalian menang, kalian bisa diundang ke negara ASEM yang menyelenggarakan event itu gitu. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara. Jadi kalian sekali-kali iseng aja ya. Kalian lihat itu, saya nggak bisa ingat satu persatu eventnya, waktunya. Please, saya sudah kasih info itu, kalian coba kalian coba search ya. Itu yang tentang ASEM. Koordinatorship Mbak Karin benar. Kayak untuk sekarang Mongolia itu menjadi koordinator ASEM untuk wilayah Asia. Tapi kemudian untuk wilayah Eropa, koordinatornya itu Uni Eropa. Kurang lebih seperti itulah untuk mudahnya ya. Kemudian yang poin tentang kenapa kemudian kerjasama ekonomi arahnya direduksi seperti pemuda. Sebenarnya enggak begitu. Yang ada adalah saat ini Indonesia, China, Selandia Baru, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN lagi itu tergabung dengan yang namanya Working Group on Connectivity, on ASEAN Connectivity. Jadi ASEAN ke depan ini memang ketika saya bilang bahwa kerjasama ekonomi ASEAN kurang maju, ini karena kurang maju dibandingkan dengan kerjasama politik dan sosial budayanya. Tetapi kami tidak pernah merasa ini sebagai kelemahan yang tidak bisa diperbaiki gitu. Kami menganggap ini sebagai satu challenge. Jadi saat ini yang paling penting bagi ASEAN ke depan adalah menggerakkan kerjasama the so-called yang disebut connectivity itu. Connectivity itu artinya luas, konektivitas transportasi, konektivitas people to people mobility melalui turisme, and so on and so forth. Nah, untuk lebih menggerakkan itu, Indonesia aktif dengan Selandia Baru yang saya sebut tadi untuk terlibat di dalam Working Group on Connectivity. Jadi bagaimana caranya kita itu ingin mendorong supaya konektivitas Asia dan Eropa itu semakin kuat gitu. Bukan hanya pemerintahan tapi juga sektor swastanya, sektor pemudanya, all sectoral level pada dasarnya seperti itu. Nah, the very reason kenapa Indonesia kemudian mau menjadi inisiator dari pertemuan
Menteri Perhubungan Asia Eropa tahun depan, karena Indonesia juga pengen mengamankan kepentingan Indonesia jangka panjang terhadap arah konektivitas ASEAN, dan ini sangat penting sekali dengan ekonomi. Saat ini di ASEAN ada competing paradigms. Ini kan Asia dan Eropa, kebetulan saya nggak bayar. Asia dan Eropa. Negara-negara ASEAN punya kepentingan yang berbeda tentang prioritas konektivitas itu apa. Kalau Korea Selatan, China, Kazakhstan, Latvia, mereka ingin prioritas itu adalah transportasi darat. Karena mereka adalah wilayah darat yang sangat luas kan, ya kan? Jadi intinya mereka ingin supaya membangun jalur transportasi kereta api, membangun jalan tol seluas-luasnya, membangun jembatan-jembatan yang sebanyak mungkin. Sementara Indonesia, prioritas kita adalah maritim sekarang ini, konektivitas maritim. Dan pertanyaannya adalah, kalau Indonesia diam, then what will happen? Kita nggak akan dapat apa-apa, iya kan? Berarti daripada kita menunggu tentang proses konektivitas ASEAN dan kita hanya sitting at the back, menjadi backbencher seperti itu tidak akan membantu tercapainya kepentingan kita di sektor maritim. Untuk atas dasar itulah Indonesia kemudian mengakali itu, mending kita jadi tuan rumahnya, kita create event ini, kemudian nanti Indonesia akan menyiapkan agenda-agenda yang menguntungkan pada kerjasama di sektor maritim. Kurang lebih seperti itu prosesnya, ya kan? Tetapi Indonesia, visi pemerintah saat ini, kita tidak menolak tentang transportasi darat yang ada antara Eropa dan Asia Tengah. Itu nggak masalah. Tetapi yang penting adalah bagaimana konektivitas darat yang mereka bangun itu tidak atau bisa disinergikan dengan konektivitas maritim yang sedang kita dorong ini. Kurang lebih seperti itu. Dan itu artinya apa? Artinya kan luas banget. Artinya adalah bagaimana nanti pergerakan kapal pengiriman barang ke pelabuhan supaya lebih efisien, supaya lebih cepat, supaya lebih supaya lebih lancar dan lebih aman, and so on and so forth. Saya nggak tahu hitung-hitungan ekonominya, tetapi my point is bahwa someday in the future keseluruhan rencana itu pasti terjadi. Nah, kita jangan hanya diam gitu. Artinya apa yang kita lakukan adalah berusaha mempengaruhi supaya proses ke depan itu akan menguntungkan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya nih, prioritas agenda maritim. Bagaimana caranya mempengaruhi negara-negara ASEAN supaya misalnya ikut bisa mendorong misalnya dialog mengenai atau dialog dan kerjasama mengenai pendanaan bisnis yang melibatkan pemerintah dan swasta itu P3 ya, public itu dia P3 PPP, Public Private Partnership. Di Forum Menteri Perhubungan ASEAN di Bali nanti kita ingin mendorong, salah satunya adalah mendorong mengenai Public Private Partnership. Intinya bagaimana kita untuk mendorong kapitalisasi investasi untuk pembangunan sektor maritim. Kurang lebih seperti itulah. Jadi apa yang dilakukan menurut saya justru sangat strategis. Tetapi memang ini belum terjadi. Ini baru pada tahap awal. Kalau ASEAN kan sudah terjadi nih, sudah selesai prosesnya. Kalau ASEAN baru di tahap awal. Kemudian tadi masalah binding dan non binding. Saya kira yang namanya hubungan luar negeri, kerjasama internasional itu memang macam-macam ya. Saya pun belajar ASEAN ini juga bagi saya sangat menarik. Karena apa? ASEAN memang adalah forum ya. ASEAN bukan organisasi internasional. Karena sifat dari organisasi internasional adalah dia pasti punya sekretariat. ASEAN ini nggak punya sekretariat tetap.
yang disebut ASEF tadi itu hanya yayasan gitu loh. Tapi dia tidak punya mesin sekretariatnya itu nggak ada. Nah, tetapi di salah satu subsektor ASEM yang saya sebut pendidikan tadi, mereka punya yang namanya rotating sekretariat ASEM on Education. Itu yang Indonesia sebagai sekretariat. Why does it happen? Ya itulah realitasnya tentang hubungan internasional, hubungan luar negeri. Negara-negara itu pada dasarnya itu tidak mau kalau kedaulatan nasionalnya itu kan dikurangin. Jadi kalau sifat keputusan binding itu pasti dia merasa kedaulatan nasionalnya itu akan dibatasin gitu loh. Jadi biasanya mereka malah cenderung menolak unless kecuali itu benar-benar sudah terbukti menguntungkan mereka. Sementara ASEM ini kan masih bergulir, ini masih terus mencari bentuk. Then point lain, kalau kita memang ingin bahwa kerjasama itu banding, artinya banyak loh. Artinya bahwa negara-negara harus punya iuran yang lebih banyak untuk mendanai operasional sekretariat, untuk membiayai para pekerja, para eksekutif director, dan so on and so on. Dan sejauh ini yang saya tahu, negara-negara ASEM masih enggan kalau harus kontribusi masing-masing yang lebih banyak. Yang ada dalam sistem ASEM adalah yang disebut voluntary contribution. Jadi atas dasar itu negara-negara ASEM ingin ASEM itu berkembang, tetapi dengan syarat nggak mau kontribusinya ditambah gitu. Jadi gimana? Susah kan? Tapi the point is, poin yang paling penting, dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, ASEM masih bisa terus maju dan berkembang seperti itu. Cukup? Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya.